Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Koido, untuk belajar fisika di Fokus Study Club ya. Nah, di kesempatan ini saya lanjutin yang lesson kedua. Lesson kedua tadi tentang macam-macam energi. Sekarang kita lanjut ke hukum kekekalan energi mekanik. Nah, konsepnya seperti ini. Selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda yang bergerak, gitu ya, maka energi mekaniknya akan selalu tetap. Nah, kalian harus notice di sini ada gaya luar. Gaya luar itu biasanya berupa, gaya luar itu intinya adalah gaya dari luar, gitu ya. Gaya dari luar yang bekerja pada benda. Seperti gaya gesek, gaya dorong, gitu ya. Gaya tarik, atau mungkin gaya rem, pengereman, atau ngegas, gitu-gitu. Pokoknya bekerja dari luar. Dari luar bendanya. Ya. Nah, konsepnya karena selalu tetap, berarti EM di posisi 1 akan sama dengan EM di posisi 2. Kalau ada posisi 3 ya akan sama dengan EM di posisi 3 dan seterusnya. EM-nya dibuka EP tambah EK seperti kita tahu rumus EM. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya. Misalnya langsung ke contoh seperti ini. Ada roller coaster di titik A, di tempat A. Ketinggiannya 50 meter nih. Ini saya namain HA ya. 50 meter. Terus dia jatuh dong, begini dong, terus naik ke sini gitu ya. Nah, di titik B ini HB-nya 0 karena di bawah. Di titik C HC-nya 20. Gitu ya. Selama roller coaster ini jalan, lintasannya itu licin karena nggak dikasih tahu gaya koefisien geseknya. Ya. Karena lintasannya licin berarti tidak ada gaya luar yang bekerja. Sehingga kalau yang A sebenarnya begini. Sehingga nanti EM-nya akan sama semua. EM di A akan sama dengan EM di B, akan sama dengan EM di C. Gitu konsepnya. Ya. Yang A dulu, kita mau cari di B kan. Kita buat EM di A sama dengan EM di B. Gitu ya. EM di A berarti EPA tambah EKA. EM di B berarti EPB tambah EKB. Di A, karena di A ini masih diam, belum mulai bergerak, jadi EK-nya akan 0. EP-nya berarti M kali G kali HA. Di B, karena ini ketinggiannya di atas tanah, HB-nya 0, EPB-nya akan 0. Nah, ini setengah M kali VB kuadrat. M-nya bisa kita coret, sisanya kita masukin. Ya, G-nya 10, HA 50, berarti ini setengah kali VB kuadrat. 1000 sama dengan VB kuadrat, berarti VB-nya 10 akar 10 meter per second. Itu kecepatan di B. Oke. Terus yang B. Ini sekarang ditanya kecepatan di C. Kalau di C tadi kan udah EM sama dengan EB ya. Sekarang kita buat EMA sama dengan EMC gitu. Untuk kita buka lagi EPA tambah EKA akan sama dengan EPC tambah EKC. Tapi di yang B pertanyaannya energi kinetik di C. Jadi pertanyaannya cuma EKC gitu ya. EPA-nya kita buka lagi. MGHA. EKA-nya nggak ada. EPC-nya berarti MGHC. EKC-nya nggak usah dibuka. Dia nggak nanya kecepatan. Dia cuma nanya EK. Ya. Masukin datanya. Di sini ada 1 kilo. Roller coasternya kalau nggak dikasih tahu kita isi aja dulu 1 kilo deh ya. 1 kilo kali 10 kali HA. HA-nya 50 meter. Ini 1 kilo kali 10 kali 20 tambah EKC. Jadi 500 sama dengan 200 tambah EKC. Kita dapat EK di titik C 300 Joule gitu. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau selama perjalanannya tidak ada gaya luar, gaya gesek atau gaya yang lain-lain, berarti berlaku EM-nya sama gitu. Kalau ada gaya gesek, lain lagi nanti. Kalau ada gaya luar, ya. Contoh lain, misalnya soalnya seperti ini. Ada bandul terayun.
Bandul terayun seperti pada gambar. Kecepatan di bawah itu 10 meter per second, dia akan naik dengan ketinggian berapa dan membentuk sudut theta berapa. Gitu ya. Pertama ini dulu. Ini ada dua posisi dong berarti ya. Posisi 1 ketika di bawah, posisi 2 ketika di atas miring itu. Selama ayunan ini tidak ada gaya luar. Tidak didorong, tidak ditarik, tidak ada gesekan, ya kan? Karena tidak ada gaya luar, maka akan berlaku di rumus A ya, untuk menjawab yang A ya, berapa ketinggiannya, akan berlaku EM di posisi 1 sama dengan EM di posisi 2. Jadi kalau dibuka, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP-nya kita buka lagi. EP di posisi 1, jadi tanahnya tuh di sini ibaratnya. Jadi H1-nya itu 0 kalau kayak gini. Dia ada di posisi paling rendah, berarti H1-nya itu 0. EP1-nya otomatis 0. EK1 setengah kali MV1 kuadrat. EP2, dia ada ketinggian MGH. EK2-nya di sini itu udah berhenti. Kan dia mau balik arah kan, jadi dia berhenti dulu. Maka EK-nya 0. Ya. M-nya bisa dicoret, setengah kali 10 kuadrat sama dengan 10 kali H. Coret aja ini, berarti hanya 5 meter. Itu dulu. Jadi ketinggiannya adalah 5 meter. Nah, yang B, kalau di soal dikasih tahu, panjang talinya 10 meter, ini nih, sepanjang ini 10 meter, terus kita tahu hanya 5 meter, ya kan? Artinya, kalau kita tahu hanya 5 meter, berarti kalau kita bikin begini nih, nah, kalau ini 10, segitu 5, berarti yang ini 5 dong. 5 meter, ya. Panjang tali miringnya ini 10 meter. Kalau kita cuma melihat si segitiga ini doang, gitu ya. Kita lihat segitiga ini ya, untuk yang B. Tetanya kan, kok gambarnya begini. Gambarnya begini ya. Sudut theta di sini, ini 10 meter, ini 5 meter. Kita mau cari nih, berapa sudut tetanya. Nah, ini ada samping sudut sama miring sudut. Samping per miring itu cos ya. Cos theta samping per miring. Jadi cos theta sama dengan 5 per 10. Setengah cos yang setengah 60 derajat. Jadi dia miringnya 60 derajat. Seperti itu contoh soal di Bandul. Ya. Dari sini sebenarnya kalian bisa mulai simpulin bahwa ini kan ada titik tertinggi sama titik terendah. Di titik tertinggi, EP-nya 0. EK-nya 0. Karena di titik tertinggi itu dia lagi diam. Ya. Kalau EK-nya 0, EP-nya akan maksimum. Gitu. Di titik terendah, sebaliknya. EK-nya yang maksimum, tapi EP-nya 0, karena hanya 0. Gitu ya, kesimpulannya ya, tentang EP sama EK. Dihukum kekekalan energi mekanik. Jadi ciri-ciri pertamanya adalah kalian harus notice dulu di soal itu tidak ada gaya luar yang bekerja. Makanya tinggal gitu aja. EM sama dengan EM. Oke. Habis ini penjelasan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.